kita. Makanya disebut wali tanpa gelar, tanpa nama. Kita bertanya, sudah sejauh mana kebaikan kita kepada seorang ibu? Padahal kata Rasul, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung sama ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung sama murkanya orang tua. Sebaik apapun amal ibadah kita, Ramadan mah hebat, nggak pernah lewat. Taraweh begitu pula. Di luar Ramadan, Senin Kemisnya jalan, tahajudnya rajin, gitu ya. Ke masjidnya rajin, pengajian kemana-mana dikejar, tapi durhaka saja sama orang tua, terutama sama ibu, maka tetap pintu surga tertutup bagi anak yang seperti itu. Ya, jadi sejauh mana kita menyayangi ibu, sejauh mana kita membalas kebaikan seorang ibu. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ala hadihin niyah biniyatin sholihatin lillahi ta'ala azza wa jalla ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala anhu. Nas'aluka Allahumma bibarakatihim wa bi hurmatihim wa bi syafa'atihim. Allahumma anfa'na bibarakatihim wa bi barakati tirkati ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Subhanallah walhamdulillah
akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan kenikmatan itu disertai dengan pertolongan Allah, alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama bermujalasah muwajahah di Masjid Riyadul Muttaqin dalam acara kajian rutinan tiap-tiap hari Ahad. Alhamdulillah pada saat ini kita yang dipilih oleh Allah untuk hadir memenuhi undangan Allah, hakikatnya syariatnya memenuhi undangan pengelola kajian hari Ahad. Mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan di Masjid Allah, kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan untuk duduk di dalam sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini menjadikan kita manusia yang faham akan agama kita, yakni agama Islam yang kita cintai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa orang yang dimaksud, dikehendaki orang tersebut oleh Allah jadi hamba yang baik, maka Allah akan berikan kepadanya kepahaman dalam agama. Tidak akan paham kalau tidak ngaji. Jadi ngaji itu menjadi sebab manusia faham. Karena kita makhluk Allah yang termasuk manusia biasa, bukan nabi. Kalau nabi mah fahamnya laduni. Ada cerita nabi berguru. Ada gurunya enggak nabi? Nggak ada kan? Nah,
Malaikat Jibril itu hanya pelantara, langsung diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bukan wali. Para wali beliau punya guru, tapi diberikan karunia kepahaman yang cepat. Beda dengan kita. Syekh Imam Syafi'i rahimahullah, Pak RW, sakali maca kitab teh langsung apal. Kalau kita Syekh Abdul Qadir Al-Zailani dan ulama-ulama yang lain itu diberikan putuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mah wali bukan, nabi bukan, ngedul ngaji, ari kahoyong ka surga. Sedangkan kata Rasulullah itu, biasanya campur Sundanya. Kata Rasulullah itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan menuju tempat majelis ilmu, maka seakan-akan dia diberjalankan oleh Allah menuju surga. Tuh, di sana nggak harus ngerti atau apa, enggak. Nu penting mah sumping. Yang penting mah datang aja. Walaupun misalkan kita itu manusia yang punya penyakit, kalau orang Sunda bilang mah barho. Terang barho perwe. Barho teh can bubar geus poho. Beda dengan para nabi, beda dengan para wali. Dan beda dengan santri-santri yang ruang lingkupnya 24 jam bergelut dengan ilmu. Kita mengaji seminggu sekali. Jangankan ditanya seminggu ke depan, sekarang pulang dari ngaji juga. Tapi setidaknya walaupun seperti itu, kita tidak lepas dari majelis ilmu. Sebagaimana kata Rasul adalah majelis ilmu teh diantaranya di antara taman-taman surga. Berjalan menuju majelis ilmu sama dengan diberjalankan oleh Allah menuju surga. Diam di majelis ilmu, kata Rasul, bagaikan diam di taman surga. Gitu. Rasulullah pada sahabat itu bilang gini, Bu. Idza ra'aitum riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melihat taman-taman surga, maka diamlah sejenak di sana. Misalkan di sini sedang pengajian nih, terus ada ibu lewat tuh. Jangan lewat aja langsung. Masuk dulu ke sini, diam di sini. Gitu. Sahabat bertanya, "Mariyadil jannah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Hilku dzikri. Riyadul jannah itu, taman surga itu adalah perkumpulan orang yang di dalamnya membicarakan ilmu dan zikir kepada Allah. Tadi kan kita zikri baca tasbih ya. Nah, terus sekarang membahas ilmu. Itu diantaranya. Jadi walaupun ibu-ibu, bapak-bapak punya penyakit barho, yang penting kita ngaji. Kan saya pernah bilang, masih hafal nggak? Ta'alam apa tuh? Udah ya, sering diulang. Syekh Jarnuzi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Anjeun teh kudu ngajina da ilmu jadi papaesna, pitulungna jeung unggulna kasakabeh nu mujina. Ilmu itu ketika kita diam di tempat ilmu menjadi penyebab Allah memberikan pertolongan kepada kita, yaitu diantaranya Allah menghapus dosa-dosa kita. Makanya tiap hari Ahad mah lepas duniawi. Toh nggak lama ya,
Cik atuh ti enjing-enjing deui kalor silahkan untuk dunia. Hanya 1 jam habis asar sampai menjelang maghrib, masa tidak sempat untuk Allah? Betul. Sahadatnya kemana itu teh? Itu sahadatnya kemana? Itu diantaranya ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keistiqomahan. Kita lanjut, kemarin teh belum tamat. Baru alhamdulillah ya. Alhamdulillah teh artinya segala puji teh ada berapa, Bu? 4. Nah, tuh. Pak RW masih kena bujangan berarti. Apa kene efek teh ninggal? Ada 4. Apa cenah? 1 qadimun liko dimin. Jadi yang sering kita artikan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala itu isinya cuma 4. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. 1 qadimun li qadimin, puji Allah kepada Allah. Allah memuji kepada Allah sendiri seperti innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan yang maha tahu. Jadi apapun yang ibu-ibu omongkan, apapun yang bapak-bapak omongkan di dalam hati, Allah itu maha tahu. Jadi kalau orang yang iman akan sifat samanya Allah, tidak akan pernah di dalam hati keluar perkataan-perkataan yang jelek, baik pada suami, baik pada istri atau pada orang lain. Misalkan kepada tetangga menggerutu di dalam hati, kalau orang yang mengimani sifat dan mengamalkan sifat samanya Allah, ialah tetangga nggak dengar kita ngomong jelekin dia, tapi Allah mah dengar, takut dosa hilang. Itu Bu, ya, itu diantaranya. Allah memuji kepada Allah yang seperti di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra, maha suci Allah zat. Allah memuji kepada Allah, pantas. Yang kedua, qadimun liha disin, Allah memuji kepada makhluknya. Seperti Allah memberikan gelar kepada para nabi. Kepada Nabi Adam, Allah memuji Nabi Adam sebagai disebut dengan Safiyullah, pilihan Allah. Kepada Nabi Ibrahim, Allah memuji Khalilullah, kekasih Allah. Kepada baginda Rasul, Allah memuji Habibullah, kesayangan Allah. Itu diantaranya. Kepada manusia yang beriman, Allah memuji juga sebagai muttaqin, orang yang bertakwa. Allah memuji kepada Allah disebut qadimun liha disin. Yang ketiga, hadisun li qadimin, yang baru artinya makhluk memuji kepada Allah. Seperti kita memuji Allah dengan kalimat yang tadi, al-baqiyatus sholihah. Makanya perbanyaklah baca tasbih yang tadi, Bu. Disebut al-baqiyatus sholihah, kata ulama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah pujian kita kepada Allah. Banyak-banyaklah memuji Allah, jangan kalah sama langit dan bumi. Langit dan bumi memuji Allah tak henti-henti. Padahal kita yang dipilih sebagai khalifah di muka bumi, tapi muji Allahnya jarang-jarang. Terus tuh. Nah. Tuh, karek di pasihan teu damang sakedik tos ngara sulah. Tuh, diberikan ujian oleh Allah putus asa, diberikan kenikmatan oleh Allah kadang lupa, gitu Bu ya. Jadi sering-seringlah memuji Allah setiap saat, mau pagi mau sore. Bahkan ulama ahli zikir itu jangan lepas detakan jantungmu tanpa memuji Allah. Itu makanya kalau di Suralaya ada yang disebut zikir khofi.
Di dalam hati selalu menyebut Allah, 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 Allah. Jadi keluar masuknya nafas itu diiringi dengan kalimat zikir. Kalau kita mah enggak ya. Nah, itu diantaranya. Jadi masih jauh kita. Yang keberapa, Bu? Yang keempat adalah hadisun liha disin, pujian manusia kepada manusia. Pujian manusia kepada manusia. Dari alhamdulillah. Alhamdulillah. Pujian manusia kepada manusia seperti misalkan, ih bapak meni bager, pujian sanes. Ih meni kasep, pujian sanes. Nah, ih meni gelis, pujian sanes. Oh orang itu baik banget, pujian sanes. Nah, pujian dari manusia kepada manusia. Nah itu semua adalah milik Allah. Makanya ketika dipuji oleh orang lain, kalau mengamalkan alhamdulillah, nggak akan tolak pinggang di atas pundak. Ketika dipuji oleh orang lain, nggak akan nepak dada. Ih situ meni bager, aing teh moal. Akan hilang sifat asa dalam Sunda, akan tertanam sifat rumasa. Asa teh asa aing pang bageurna, asa aing pang gaduh jasana. Si eta teh mun teu ku aing mah moal anu tak hilang dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi kita bisa melaksanakan kebaikan itu ditakdirkan oleh Allah. Lepas semuanya. Makanya alhamdulillah ketika orang mengamalkan alhamdulillah dalam kehidupan, maka akan hilang sifat ujub, takabur, sombong. Yang ada adalah sifat malu. Kita bisa memberi sama orang lain karena Allah memberikan rezeki lebih dan punya keinginan. Allah menanamkan keinginan di dalam hati kita untuk memberi orang lain. Walaupun kita banyak uang, tapi Allah tutup mata hati kita, nggak akan tuh ngasih. Gitu ya. Makanya dengan alhamdulillah saja kita bisa mengamalkan Al-Quran. Makanya saya sering bilang, kalau kita pengen ngamalin Al-Quran, nggak usah katalar 30 juz. Nggak usah katalar 30 juz PRW. Cukup alhamdulillah aja realisasikan dalam kehidupan itu sama dengan 30 juz. Kenapa? Karena dari Fatihah, dari Bismillah sampai Waladhdallin itu adalah rangkuman dari 3.666 ayat 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Daripada nalar Quran dihartosan sesuai dengan ro'yu sendiri. Nah, nantinya kata Rasulullah, siap-siaplah duduk dari singgasana yang dibikin dari api neraka. Realisasikan Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan, realisasikan Alhamdulillahirabbil alamin dalam kehidupan, niscaya dia sudah mengamalkan 30 juz Al-Quran. Makanya kita itu harus berusaha menjadi insan satu hafidul Quran, yang hafal Al-Quran. Kedasadayana kan orang gaya katalar kan Al-Quran, kataralah karek bismillah manya. Fatihah katalar enggak? Katalar enggak? Katalar kan? Al-Ikhlas katalar enggak? Al-Falah katalar enggak? Anas katalar enggak? Nah itu realisasikan. Jangan jauh-jauh ngapalkeun Al-Baqarah tapi direalisasikan teu. Kita hafalin Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu maha satu. Satu di sana tuh bukan satu sebagian, bukan satu gabungan. Di sana Allah itu tidak ada bukan gabungan, tidak ada sebagian-sebagian, tidak, tapi satunya esa. Ieu mah qul huwallahu ahad diucapkeun tapi masih keneh ketergantungan kepada yang lain dengan kalimat gini kan yang bermasyarakat, lah sekarang mah kalau tanpa duit mah nggak akan jalan. Hati-hati tah. Kalimat mengatakan kalau tanpa duit nggak akan jalan, itu bisa jadi menyebabkan manusia musyrik. Allahnya kemana? Walaupun manusia banyak duit, tapi kalau Allah yang nutup tidak akan bisa apa-apa. Gitu Bu.
Jadi sekarang itu yang ringan aja seperti itu. Ayeuna mah sagala-gala ge kudu duit. Lamun teu aya duit moal maju. Nah Allah kemana di sana? Hati-hati nantinya batal dalam wahdaniyat disebut wahdaniyat fil af'al. Qul huwallahu ahad. Allah itu maha satu. Dan satunya Allah bukan bagian, bukan bagian dan bukan gabungan. Maksud bukan bagian teh Allah satu bukan dari yang tiga. Maksud gabungan teh Allah satunya bukan digabung-gabung kayak kita. Kalau kita makan satunya gabungan. Ya. Itu dalam ilmu tauhid disebut wahdaniyat fi sifat kamuttasil, wahdaniyat fi sifat kamunfasil. Kadang-kadang manusia diperiksa sakit, diperiksa ke dokter, terus sembuh. Dikasih tahu yakin bahwa dengan berobat ke dokter itu maka penyakit akan sembuh. Allahnya hilang. Hati-hati, bisa menyebabkan musyrik kopi juga. Karena semuanya adalah pelantara. Makanya dengan alhamdulillah manusia akan terhindar dari penyakit-penyakit hati. Manusia akan terhindar dari penyakit-penyakit yang dibumbui oleh setan. Musyrik teamah, ujub teamah, semuanya kembali kepada Allah. Kenapa? Karena minallah sadayana ge ti Gusti. Kan sering kita ucapkan. Diucapkan teh mun aya nu mau tungkul. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa artinya itu teh? Sesungguhnya kami itu dari Allah dan akan kembali kepada, bukan kami saja, apa yang ada di kita itu semuanya milik kita, mah hanya hak guna pakai. Satu hanya hak guna pakai, yang namanya hak guna pakai hati-hati akan dipertanyakan Pak RT, Pak RW. Yang namanya hak guna pakai pasti akan dipertanyakan sama orang yang memberikannya. Contoh, Adimas ngasih motor, disebut inventaris. Ka abdi ya. Pilih abdi bade pangaosan, saur Adimas teh pados tereh kana motor weh. Punya saya bukan, punya Adimas, cuman itu mah inventaris buat dari Adimas buat saya. Nah suatu saat itu motor akan ditanyakan oleh Adimas. Pas saya kembaliin motornya, knalpotnya patah, spionnya potong, teras belewuk. Kira-kira Adimas percaya nggak sama saya? Enggak, apalagi Allah. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kelak kaki ibu, kaki bapak, kenikmatan tangan ibu dan tangan bapak akan dipertanyakan di akhirat. Kaki Anda dengan sehatnya akan dibawa kemana? Alhamdulillah sih yang ngaji ahad mah ya, insyaallah nantinya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata ditaros Bu, sampean sareng tiasa ngalengkahna diangin naon, nu ngawaler yang menjawab bukan mulut kita tapi kaki kita. Ya Allah, saya oleh orang ini selama di dunia dipakai melangkah ke majelis taklim hari Ahad, selamat. Cuman gitu doang ya. Jadi alhamdulillah itu ada 4. 1, puji Allah kepada Allah. 2, puji Allah kepada makhluk. 3, puji makhluk kepada Allah. 4, puji makhluk kepada makhluk. Kesemuanya ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Jadi jangan mengakui milik kita. Nu kasep ulah gumasep, yang nu geulis ulah gumelis. Da geulis nage dipasihan ku Gusti Allah, kasepna dipasihan ku Gusti Allah. Yang punya kemampuan jangan merasa diri paling mampu. Kenapa? Karena kemampuan itu adalah titipan Allah. Andai kata Allah mengambil, kita nggak akan bisa apa-apa. Makanya dengan kalimat alhamdulillah, kalau dalam bahasa Sunda mah akan hilang sifat asa aing pangjasana, tapi akan tertanam sifat rumasa, merasa diri yang dititipi, yang diberikan amanah oleh Allah, dan amanah ini harus dipakai ke jalan yang diridhai oleh Allah. Tidak akan sombong, akan timbul sifat tawadu dengan alhamdulillah. Makanya para ulama dalam menyusun kitab-kitab itu selalu
bismillah dan alhamdulillah. Intinya satu dengan bismillah dan alhamdulillah takhallaqa bi akhlaqillah, mengamalkan akhlak Allah. Yang kedua mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah pembelajaran buat kita bahwa kita bisa mengaji di sini itu atas izin Allah. Dengan alhamdulillah hilang sifat sombong, asa aing panggetol ngajina. Cenah si ibu eta mun getol ngaos dinten urang teh sanes, tapi timbul alhamdulillah. Inilah karunia Allah buat kita. Kita dikumpulkan di dalam sebuah majelis yang diridhoi oleh Allah. Akan hilang sifat sombong dengan alhamdulillah. Makanya para ulama dalam setiap susunan kitabnya adalah diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Intinya supaya hilang kesombongan di dalam tubuh manusia, hilang kesombongan di dalam hati manusia, yang ada sifat ketawaduan dan merasa menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah. Allah yang mana sih? Rabbil alamina, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Apa alam itu? Di dalam ilmu kullu ma siwallah fahuwa alamun. Selain daripada Allah itu adalah alam, bukan alam dunia saja. Ada alam dunia, ada alam pertama lah. Satu alam arwah. Tahu alam arwah, Bu? Pak, tahu alam arwah? Bu, tahu alam arwah? Padahal kita pernah singgah loh di sana. Alam arwah itu alam di mana semua arwah ada di sana. Di alam arwah tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, sama kok semuanya. Makanya pantas Pak RT, Pak RW, Adimas di surga mah moal aya nini, moal aya aki-aki. Itu di surga mah. Lalu cenah abdi tos nini moal ka surga. Maksudna nu ayeuna nini di surga mah bakal gadis deui. Gitu, Bu. Jangan berkecil hati. Pernah kan ada sahabat, ada ibu-ibu yang bertanya pada Rasulullah, kata Rasul, nini mah moal asup surga. Nangis eta si nini. Ngadulah ka Siti Aisyah. Terus Siti Aisyah sumping ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, salira reureus nyarios kitu ka si nini muhun." Jujur Kangjeng Rasul mah heureuy oge. Nah cenah kitu nya si nini eta geus di surga mah moal nini deui bakal gadis deui sekitar 38 tahunan. Itu Bu. Sami Pak RW tenang. Ayeuna huisan set kitu nya. Nah, alam arwah. Alam di mana semua arwah dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman disatukan. Makanya ketika di sana anu ayeuna kafir, yang sekarang muslim, yang sekarang tukang taat, yang sekarang tukang maksiat, semuanya sama di sana, dan Allah bertanya kepada semua arwah, "Alastu mi rabbikum?" Apakah aku itu Tuhan kalian? Semuanya arwah mengakui, "Bala sahidna." Tentu ya Allah, kami semua bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Gitu. Yang sekarang kafir, yang sekarang muslim, yang sekarang tukang taat, yang sekarang tukang maksiat, yang tukang ibadah, yang tukang goplah, semuanya sama mengakui bahwa Allah Tuhannya. Nah, setelah di sini lahir ke dunia, nantilah ketemu, kalau yang rajin tadarusan mah ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an. Qalu alastu mi rabbikum. Kata Allah, alastu mi rabbikum? Bala sahidna. Kata mereka, kata semua arwah termasuk kita. Nah, perjanjian itu sareng Allah, maka nasirun cilaka teh. Yang kedua, alam butun atau alam rahim, di mana semua kita pernah bersinggah di sana ya. Ada yang mayoritas 9 bulan singgah di sana. Tapi alhamdulillah, walaupun 9 bulan di sana nggak ada ventilasi atas karunia Allah, harirup. Kalau sekarang nggak ada ventilasi pasti mati. Tapi ketika di alam butun tidak ada ventilasi, nggak mungkin kan lihat dari udel ya. Nah, tapi atas izin Allah bisa hidup. Allah mah jaij. Tahu alam butun, Bu? Tahu alam butun nggak? Pada melohok. Alam butun teh alam rahim yang ada di tempat ibu-ibu. Itu namanya alam butun, alam rahim.
Dan semua manusia singgah ke sana. Gitu. Kecuali Nabi Adam alaihi salam yang tidak singgah di sana sama Siti Hawa. Semua manusia itu singgah di alam butun, alam rahim. Kan kata Allah di alam Al-Quran, wa akhrajakum mim butuni ummahatikum. Gitu. Semua singgah di sana. Makanya bapak-bapak, kita harus belajar sayang sama istri. Di istri mah disimpenin alam butun kita mah enggak, alhamdulillah. Jadi enggak ngerasain tuh rasanya hamil 9 bulan. Satu, harus sayang sama istri. Yang kedua, harus sayang sama ibu. Kenapa kita harus sayang sama ibu? Karena ibu adalah manusia yang paling banyak jasa kepada kita. Sekalipun ibu kita bukan apa-apa, hanya seorang petani, tapi jasanya lebih besar dari seluruh manusia. Makanya seorang aulia Allah mengatakan, sang ibu dan bapak disebut wali tanpa gelar, tanpa nama, yang doanya mustajabah, laksana 30 wali kutub doanya. Jangan macam-macam sama seorang ibu. Gitu. Karena kita pernah singgah di sana. 300 uratnya putus karena melahirkan kita, sang ibu. Darahnya bercucuran gara-gara melahirkan kita. Makanya disebut wali tanpa gelar, tanpa nama. Kita bertanya, sudah sejauh mana kebaikan kita kepada seorang ibu? Padahal kata Rasul, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung sama ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung sama murkanya orang tua. Sebaik apapun amal ibadah kita, Ramadan mah hebat, nggak pernah lewat. Taraweh begitu pula. Di luar Ramadan, Senin Kemisnya jalan, tahajudnya rajin, gitu ya. Ke masjidnya rajin, pengajian kemana-mana dikejar. Tapi durhaka saja sama orang tua, terutama sama ibu, maka tetap pintu surga tertutup bagi anak yang seperti itu. Ya, jadi sejauh mana kita menyayangi ibu, sejauh mana kita membalas kebaikan seorang ibu. Yang kedua yang harus kita sayangi itu istri. Kenapa? Karena istri adalah rahimnya dipakai tempat anak-anak kita. Sok bapak makan enak na wungkul. Terus tuh. Kan ibu nu perih nama bu sih gara-gara perbuatan bapak. Apakah ibu pernah nuntut kepada bapak atau kepada anak, bayar nih 9 bulan kalau di hotel sehari sabaraha ieu 8 bulan henteu kan? Begitu lahir sang anak, hilang rasa sakit. Ketika lahir berhadapan antara hidup dan mati, ketika lahir sang anak hilang rasa sakit, yang ada bahagia. Darah bercucuran tidak apa-apa, yang penting anak saya selamat. Kan salakina belum tentu meureun maot mah kawin deui weh. Itulah diantaranya kenapa kita harus sayang sama dua wanita ini. Karena dua wanita ini, satu sang ibu, yang kedua sang istri, adalah manusia-manusia yang amat sangat berjasa kepada kita. Ya. Yang ketiga, alam dunia. Alam dunia itu yang sekarang dipijak. Makanya supaya manusia sadar diri kepada, sebelum kita mengenal Allah, kenal dulu diri kita sendiri. Siapa kita? Minallah, dari Allah. Sedang di mana kita sekarang? Fillah, di bumi Allah. Terus kita mau kemana? Ilallah, kepada Allah. Makanya di dalam ilmu tauhid di Manunjaya diajarkan minallah, fillah, dan ilallah. Kita tuh dari Allah. Sekarang sedang singgah di bumi milik Allah. Esok kita akan kembali kepada Allah. Lah kita kembali kepada Allah tuh tentunya harus bawa sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dah kita mah laksana pengembara, Bu. Laksana pengembara yang nanti akan menuju ke tempat peraduan yang abadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik yang kita bawa, kata Allah, silahkan surga sudah menantimu. Jelek yang kita bawa, silahkan neraka sudah menantimu. Ya kita tinggal milih. Makanya dalam Al-Baqarah 226 ada kalimat la ikraha fiddin, enggak ada paksaan kok di dalam agama.
Mau ngaji silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Cuman konsekuensinya yaitu tadi. Kita taat kepada Allah surga, kita maksiat kepada Allah neraka. Silahkan, Anda boleh pilih. Anda boleh pilih. Allah sudah nyiapin 2 tempat buat kita. Ya kembali ke kita, pengen kemana? Pengen ke surga. Sok aya di dina hoyong ka neraka. Teu aya. Sadayana oge hoyong ka surga. Abi mah cenah hoyong ka neraka tidak ada. Hanya orang-orang kafir yang seperti itu. Nah. Tapi orang yang akan ke surga itu terbagi 2, Bu. Anu bakal ke surga teh kabagi 2. Satu ada yang langsung ke surga. Yang kedua ada yang singgah dulu di neraka. Gitu. Jadi karena dosa-dosa di alam dunia teu acan katobatan, kakiparatan, dina timbangan amal teh sateu acan kasureut heula, ka neraka heula. Digodog heula, diberesihan heula. Kan sapertos misalkan urang kantos ngantunkeun salat sawaktu. Ngantunkeun salat sawaktu. Itu teh kirang langkung lumayan kirang langkung 80 tahun. Satu waktu sholat digodog di nerakana 80 tahun Pak RW. Tapi 80 tahun sanes 80 tahun alam dunia, 80 tahun akhirat. Satu hari di dunia, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ibu-ibu usia 65 tahun ibadah 15 tahun teh acan cekap teh bekal teh. Karena 1 hari akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi Pak RW upami urang yuswa 65 tahun nu diangge ibadah 15 tahun sabaraha meniteun tadi akhirat. Mawi pantes saur Allah Azza wa Jalla, maraneh asup ka surga kami lain ladang ibadah maneh, bukan karena amal ibadah kalian, bukan karena kasih sayang aku. Kalian masuk surga itu bukan karena kalian hebat beramal, tapi karena kasih sayang aku. Karena kalau dikalkulasikan amal ibadah kita dengan kenikmatan yang Allah berikan itu tidak akan cukup. Pernah ada seorang hamba yang beribadah 500 tahun tanpa maksiat. Malamnya tahajud, malamnya ibadah, malamnya habis bukan dipakai tidur, dipakai ibadah kepada Allah. Kalau kita makan malamnya habis dipakai tidur. Paling tahajud lagi 2 menit, 5 menit, 10 menit, paling banter 1,5 jam. Ini mah habis. Malamnya habis dipakai ibadah, siangnya dipakai puasa. Selama 500 tahun malam ibadah, siang puasa. Selama 500 tahun. Pas masuk akhirat dimasukkan ke dalam surga. Dia bertanya, "Ya Allah, apakah aku masuk ke surga ini gara-gara ibadah aku yang 500 tahun itu?" Kata Allah, "Bukan. Kamu masuk surga itu karena kasih sayang aku." Makanya mudah-mudahan ibadah yang sesempit ini bisa menjadikan penyebab Allah menurunkan kasih sayang kepada kita. Kamu masuk surga itu karena kasih sayang aku. Orang ini ngeyel. "Ya Allah, aku pengen masuk surga itu disebabkan ibadah aku yang 500 tahun. Buruhan." Cenah. Nyunkeun buruh ti Allah. Nah, ibadah abdi lebet ka surga teh saya mah pengennya dengan amal ibadah saya yang 500 tahun saja. Kata Allah, "Oke, kita ukur, kita timbang." Ditimbang-timbang, Bu, Pak. Ternyata ibadah 500 tahun itu tidak mampu membayar kenikmatan kedipan mata 1. Kan kita sering baca di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Apabila kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan terhitung. Coba kita hitung kedipan mata dengan refleksnya Allah. Menjadikan mata kita berkedip, nikmat tak terasa. Kabayang pamit teu ngedip. Molotot teh teras semua. Sok Bu. Tafakur mah seperti itu aja. Allah alhamdulillah menciptakan telinga kita dengan elastis.
Kabayang upami cepil ibu-ibuna heuras tiung seep. Tapi elastis heuras henteu leuleus henteu. Da kabayang upami cepil ibu-ibu leuleus pas kana motor teh gegeberan jigana. Itu mah hebatnya Allah, Bu, elastis. Nah, kenikmatan ini kita nggak pernah sadar. Nggak pernah sadar. Punya gigi normal, kita jarang menyadari kenikmatan gigi. Makanya ku Allah dikasih tuh sakit gigi. Supaya apa? Supaya sadar bahwa Anda tuh punya gigi, berterima kasihlah kepada Allah. Maka di Pasian Panyawa diberikan penyakit itu bukan kita harus berputus asa, tapi inilah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, ibadah 500 tahun aja tanpa maksiat nggak cukup untuk membayar kenikmatan kedipan mata satu, apalagi ibadah kita. Gitu, Bu. Makanya di sana itulah kasih sayang Allah. Makanya mudah-mudahan walaupun seminggu sekali dengan keikhlasan dan mengamalkan realisasi syahadat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Inilah pengajian. Kalau ridho kita dituhani oleh Allah, laksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada junjunan. Nah, junjunan pernah memerintah kepada kita tolabul ilmi, mencari ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu diwajibkan. Itu perintah berarti kan? Bagi muslim laki-laki dan perempuan, dari mulai dieyong sampai liang lahat, bukan sampai tua. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu dari mulai kita dieyong oleh ibu sampai mati. Jadi babak akhirnya mencari ilmu itu adalah mati, bukan tua. Oh, dah saya mah sudah tua. Enggak ah. Dan Rasul juga tidak menyebut tua batasannya, mati. Jadi kalau mau terbebas dari mencari ilmu, mati saja. Ya, itu diantaranya. Jadi itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, alam dunia. Inilah tempat kita untuk mencari ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah perjalanan menuju akhirat. Nah, kita mau berjalan di jalan yang panjang. Mau menuju perjalanan yang panjang, otomatis bekalnya juga harus lumayan. So, kamari aya anu ka Garut. Bebekelan teu? Bebekelan kan? Sabaraha bebekelanana. Wantun teu angkat ka Garut mekal 1000. Bahkan beranilah. Di Garut nyanak oleh-oleh kan? Nah, kita juga sama. Di sini tuh kita lagi ibarat orang yang sedang mengadakan safar, istirahat sejenak. Nah, di sini kita harus persiapan bahwa perjalanan kita itu masih panjang. Di sana ada kita akan singgah ke alam barzah, kita akan singgah ke alam mahsyar, kita akan singgah ke yaumul mijan, ada yaumul hisab, masih panjang perjalanan kita. Bekalnya harus banyak. Gitu. Ya, bekalnya harus banyak. Cung di sini yang mati mau masuk surga tanpa hisaban. Ada enggak? Kan manusia itu ada 3, Bu, ya. Satu, ada yang masuk surga tanpa hisaban. Yang kedua, ada yang masuk surga dihisab dulu, gitu ya. Yang ketiga, ada yang masuk neraka. Orang yang masuk surga tanpa hisaban di dalam Al-Quran cuma 4 golongan. 4 golongan, Pak. Siapa? Kita sering baca dalam sholat 17 kali kurang lebih. Kalau sholatnya fardu doang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-sholihin. Hanya 4 golongan ini yang akan masuk surga tanpa hisaban. Siapa cenah? Minan nabiyyin. Para nabi, para rasul. Kita nabi bukan? Gak masuk lah kita.
Yang kedua, wasiddiqin, para sahabat Nabi. Kita sahabat Nabi bukan? Bukan. Yang ketiga, wassolihin. Kita orang saleh bukan? Orang saleh bukan? Nah, kadang-kadang istri hoyong soleha, kadang-kadang disuruh oleh suaminya alisnya naik sebelah. Orang soleh bukan. Kita belum jadi orang soleh. Kenapa? Saya akui sendiri, kita mau masih ditunggu waktu sholat lah yang kecilnya, bukan menunggu waktu sholat. Kadang-kadang sholat adzan duhur jam 12 kurang, kita sholatnya jam 1 atau jam 2. Orang soleh mah nunggu. Kita orang soleh bukan? Belum tentu, karena kita mah tiap malamnya sedikit-sedikit tidur. Kalau orang soleh mah sedikit tidurnya. Itu Bu. Kalau orang soleh mah banyak selalu mengingat Allah. Kita mah sebaliknya, banyak melupakan Allah. Soleh itu masuk dari 4. Yang terakhir aja, syuhada. Siapa syuhada? Syuhada itu adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Nggak usah jauh-jauh ke Palestina, penuhi aja majelis taklim kajian Ahad. Ini makanya sok mati sekarang tanpa hisaban insya Allah. Makanya tadi saya ngobrol sama Adimas, tenang Adimas, kita mah hanya berikhtiar. Nah, maksudnya Adimas, urang mah sing jadi syuhadana Allah. Mau banyak yang ngikutin, syukur, nggak juga nggak apa-apa. Dan tujuan kita mah bukan banyak dan sedikitnya, tujuan kita mah pengen jadi syuhadanya Allah. Itu Adimas. Mau sedikit nggak apa-apa, mau banyak juga syukur yang ikutin. Istilahnya banyak syukur, alhamdulillah bisa bareng-bareng jadi syuhada. Sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita, kejaran kita hanya satu, mardotillah, menjadi syuhadanya Allah. Gitu, nggak usah pengen jadi syuhada, lari ke Palestina jauh. Di antara syuhadanya Allah itu adalah orang yang memakmurkan majelis-majelis ilmu. Orang yang memakmurkan majelis ilmu, satu, menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, menghidupkan sunnah waliullah. Karena para wali juga sama mengajarkan ilmu. Bahkan Rasul memerintahkan kepada kita, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan fatahalak bih. Nanti saya sering pernah bahkan. Apa enggak Bu? Apa enggak? Kun aliman, kata Rasul. Jadilah engkau pengajar ngaji. Kalau enggak mampu jadi pengajar ngaji, au muta'aliman, atau bahasanya, jadi pelajar saja. Ya pelajar itu seperti bapak-bapak di dia mah pelajar unggul diserat rajin. Lumayan Pak, nyeratkan ilmu teh. Satu huruf menulis ilmu itu 10 kebaikan ku Allah dipasihkan. Sok eta teu sabara huruf diseratna. Itu kan kata Rasulullah. Jadi apabila kalian, kepada Ibnu Mas'ud di dalam kitab Tanqul Qaul, apabila kalian duduk sesaat di dalam ilmu, makom ilmu itu makom lebih tinggi derajatnya daripada ibadah. Barang siapa orang yang duduk sejenak di dalam majelis ilmu itu lebih bagus daripada ibadah 100 tahun ibadah 1 tahun tanpa ilmu. Jadi calik dina majelis ilmu itu lebih utama, lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Nilainya calik doang teteh. Calik wungkul duduk saja. Bade apa, bade henteu gitu Pak. Bade ngartos, bade henteu. Hanya sekedar calik ngan asal ulah nundutan. Karena kalau nundutan mah bisa salah sasaran. Yang nerangin gini karena didengerin dengan ngantuk, dengan nundutan, akhirnya salah penerimaan. Contoh dulu pernah ada salah satu santri, gurunya ngejelasin bab wudu. Fardu wudu itu ada 6. Ya, 1 niat.
2 membasuh wajah. 3 membasuh kedua tangan sampai sikut. 4 membasuh kepala. Nah kan orang Sunda, nu ngajarna Sunda. 1 niat, 2 ngusap wajah, 3 ngumbah 2 leungeun sampai pigula sampai siku, 4 ngusap sirah saeutik. Karena nundutan disebutna ngusap sirah anu leutik. Atuh ngusap sirah anu leutik mah batal-batal terus wuduna. Nah, itu makanya jangan sampai ngantuk. Itu diantaranya. Ya, jadi syuhada Allah mah mudah. Asa rajin di hari Ahad, mati dalam hanca ilmu, insya Allah surga tanpa hisaban. Ibu mungkin di media sosial pernah dengar atau pernah membuka sebuah kejelasan ulama, ada orang yang wafat, begitu masuk liang kubur, langsung disambut dengan 2 malaikat. Gitu Bu. Ada ulama yang bercerita 2 manusia, 2 hamba Allah, yang satu santri, yang satu yang membiayai. Gitu. Begitu wafat, dikuburkan, baru juga disimpan dari Pak Erwin anu sangkerdong gitu tah, muka sapertos ringdor. Langsung datang malaikat dan jenazah itu disambut oleh malaikat. Sebulan berikutnya kakaknya yang wafat, sampai si ahli kubur ini, si penggali kubur ini membuang semua alat penggaliannya dan beliau ngaji, jadilah dia sebagai ulama besar. Kronologisnya gara-gara itu. Jadi orang yang mati ada dalam ruang lingkup ilmu, orang yang mati ada dalam hanca ilmu, maka itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat mencari ilmunya karena Allah. Apa cenah? Mencari ilmunya karena Allah. Makanya saya di Manonjaya sebelum ngaji teh suka ada yang namanya niat ngaos, Pak RT. Dupingan niatan ngaos seueurna 4 perkawis, hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan. Kita datang ke sini tuh melaksanakan perintah Allah. Kaduana niat micen kabodohan awak abdi, supaya jadi salamet dunia akhirat. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Yang tadinya tidak hafal jadi hafal. Dari rumah kita nggak tahu satu masalah, pas pulang ke rumah kita membawa pengetahuan agama yang bisa membimbing kita untuk ibadah. Katiluna muntostimu, niat bade dilakonan. Apabila kita sudah mendapatkan ilmu itu, direalisasikan dalam kehidupan. Seperti tadi kan alhamdulillah teh asana mah apa teh segalanya. Sumping ka kajian malam Ahad jadi apal, oh eusina sagala teh ya opat. Nah, terus direalisasikan. Kita tidak boleh ingin dipuji karena semua pujian milik Allah, tapi kita harus berperilaku terpuji. Gitu. Kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kangjeng Nabi utusan Ilahi Robbi. Nah, kita kajian setiap hari Ahad ini menghidupkan agama Rasulullah, menghidupkan warisan para wali-wali Allah. Insya Allah ketika kita rajin menghidupkan warisan Rasulullah, itu tanda kita cinta kepada Rasulullah. Dan apabila kita cinta kepada Rasul, kata Rasul, almar'u ba'aman ahabba fi dunya wal akhirah. Orang itu akan bersama-sama dengan yang dicintainya di surga dan di dunia dan di akhirat. Insya Allah pada saat ini Rasul ada di sekeliling kita, cuman kita nggak tahu. Terus kata Rasul lagi, man ahabbani kana pada alam tadi ya. Jadi kita tuh masih harus melalui alam-alam sampai terakhirnya kemana? Ke alam akhirat, yaitu antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Allah yang mana lagi? Allah teh siapa sih? Allah itu adalah qayyumis samawati wal aradina. Allah itu adalah yang menciptakan atau mendirikan langit 7 lapis 7 tingkat dan bumi 7 lapis. Nu nyiptakeun alam dunia teh Gusti Allah, bukan siapa-siapa. Betul Bu? Nu nyiptakeun langit sareng bumi teh Allah? Allah leres? Yakin?
Lihat nggak Allah naikin langit ngamparin bumi? Kan kita yakin itu kalau kita lihat ya. Kita yakin bahwa Allah yang menciptakan ini, hati-hati, ini tuh sekarang mah jadi kecohan pertanyaan dari orang-orang luar. Ada orang yang bertanya, Tuhan kamu siapa? Allah. Kenapa kamu bertuhan kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Apakah kamu lihat? Enggak. Berarti bohong. Kamu tuh berbicara bohong. Dari mana kamu tahu Allah yang menciptakan? Lacek ustad. Jadi etama iman ecek. Gitu. Kita tahu langit dan bumi ini ciptaan Allah bukan dari ustad. Ustad mah hanya pelantara. Tapi dari siapa? Baginda Rasulullah SAW dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd, banyak ayat, diantaranya surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul marrabbus samawati wal ardi kulillah. Itu dalil nakli sifat wujud. Makanya di pesantren itu harus hafal sifat 20 sareng dalil akli naklina. Dalil akli itu dalil akal, dalil nakli dalil Quran. Nah, itu sifat 20. Nah, di antara dalil sifat wujud adalah kul ma rabbus samawati wal ardi kulillah. Katakanlah olehmu Muhammad, kalau ada yang bertanya, siapakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini? Katakanlah olehmu Allah. Itu dalam sifat wujud, Pak. Jadi panjang lah mencari sebenarnya. Itu sifat wujud namanya. Jadi di pesantren itu harus hafal sifat 20 untuk menjadi sahnya syahadat. Kan syahadat bagi dua, Pak. Aya syahadat syar'an, aya syahadat munjin. Kadang manusia batal tuh di syahadat syar'an, syahadat munjin. Syahadat syar'an itu mudah, asal kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi kita mah Islamnya turunan ya. Islam turunan terus deh. Abi mah Islam teh pedah we indung abdi Islam, bapak abdi Islam, makin ini abdi Islam, mengatakan karena Islam turunan, tidak ada giroh untuk menggali ilmu Islam. Anu penting mah cenah orang Islam engke bakal asup surga, tidak seperti itu. Ya, karena Islam itu kabagi 2, ada muslim mukmin, ada muslim munafik. Yang masuk surga mah muslim mukmin, yang muslim munafik mah masuk neraka, bahkan di dasarnya neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang munafik itu di dasarnya api neraka. Jadi di bawah orang kafir. Ya dasar neraka, ya kafir, ta orang mukmin, orang munafik mah di dia. Tuh Bu, di antawisna. Mawi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Itu diantaranya. Jadi itu syahadat syar'an. Ada syahadat syar'an, ada syahadat munjin. Syahadat syar'an mana asal mengucapkan kita Islam turunan. Kalau Islam turunan kapan ngucapin syahadatnya? Setiap sholat. Nggak usah syahadat lagi. Oh situ mah Islamna turunan. Jadi kudu syahadat deh. Tesah syahadat deh mah saurusaha. Kita mah syahadatnya tiap di dalam sholat. Yang kedua syahadat munjin. Yang ini yang harus memang memerlukan perhatian. Karena syahadat munjin itu harus tahu dalil-dalilnya, ma'rifatnya. Gitu. Kan di dalam asyhadu teh ada asyhadu, bahasa di pesantren mah ada 2 di asyhadu teh. Satu ada ma'rifat, yang kedua tasdik. Apa itu ma'rifat? Idrakun jajimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudum muwafiqun lil waqi nasiun andalili. Penemuan atau dalam bahasa Sunda mah pamanggih anu jajim neuteukkeuna awah gingsir. Terang awah gingsir teh Bu? Moal apalkeun ibu-ibu ayeuna mah awah gingsir teh. Awah gingsir teh berubah-ubah. Kita mah suka berubah-ubah sebetulnya keimanan teh. Kalau lagi senang, asa ingat ke Allah teh. Meureun ya, kadang-kadang nu jadi senang mah lupa ke Allah teh. Kalau lagi prihatin, merasa diteung-teunganan ku Allah teh, makin ngedul ibadah teh. Karena manusia itu cuma ada 4 Bu. Jadi aya jalmi teh nu kieu, nuju pakir getol tahajud, getol duha. Begitu getol tahajud, getol duha diberikan rezeki oleh Allah.
Nah, setelah diberikan rezeki oleh Allah, tahajudnya lupa, duhanya lupa, udah. Seperti ibu-ibu gening, kalau anak pengen masuk sekolah ke perguruan yang diinginkan, getol tahajudna teh. Hoyong kuliah di Universitas Sunan Gunung Jati. Dibikin nungkeun cai ka Ustad. Pak Ustad pidoana abdi teh hoyong pun anak teh sakola diteraskeuna ka Universitas Yayan Sunan Gunung Jati. Bil barakah cai. Terus ibuna tahajud, ngawirid getol. Pedah ku Ustadna teh bu amalkeun ta alam nasroh. Terus ibu sing rajin tahajud. Anaknya masuk Yayan Sunan Gunung Jati, tahajudnya berhenti. Karena tahajudnya bukan karena Allah, makanya wajar lamun ku Allah urang sok dipasihan ka hoyong. Kenapa? Karena kita mah tanpa keinginan mah tidak akan beribadah yang benar. Itu punya, itu diantawisna. Mawi urang salaku manusia, adanya kajian ini adalah sebagai pengecasan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iman akhir zaman mah sore-sore kafir, pagi-pagi iman, pagi-pagi kafir, sore-sore iman. Maksudnya di sini bukan pagi-pagi sholat subuh, sore-sore nyembah berhala, bukan itu. Tapi iman kita pasang surut. Karena kita mah banyaknya lara eling jaya lali. Kalau lagi lara, lagi prihatin, getol tahajud, getol ngawirid, dikasih sedikit karunia ke Allah, lupa kepada Allah. Ada lagi manusia kita mah kalau lagi dikasih kenikmatan oleh Allah, wah getol ka Masjidatul Mutakin teh rajin pisan. Digilakeun ku Allah teh diuji, usahana bangkrut, murang kalihna teu daramang. Pak, nah tara ka masjid naon ka masjid ge daing mah ku Allah na ge dihare-harekeun tu sangsara usaha ge. Nah itu kita. Nah itu yang kenapa diadakannya pengajian, kenapa baginda Rasul memerintahkan kita terus-terusan untuk mengaji supaya iman kita tidak pasang surut, karena iman kita mah pasang surut. Kita mah bukan wali, kita mah bukan nabi, kita mah hanya mukmin biasa. Tapi ingat, walaupun kita mukmin biasa, dirindukan oleh Rasul, dirindukan oleh sahabat Rasul. Gitu. Jadi umat yang paling dirindukan oleh Rasul dan oleh sahabat Rasul itu adalah umat Nabi akhir zaman. Nah, sekarang di sini udah waktunya 5:30 lebih ya. Kesimpulannya baru alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati wal ar, baru sampai sana. Adi Mas. Qayyumus samawati wal ar. Allah yang membangun 7 tingkat langit dan 7 lapis bumi. Kita tahu Allah yang membangun 7 tingkat langit dan 7 lapis bumi itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwallahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya di antara langit dan bumi. Ada lagi firman Allah yang tadi saya bacakan, Qul ma rabbus samawati wal ardi kulillah. Yang menciptakan bumi dan langit ini adalah Jadi kita teh diam di bumi siapa? Berarti harus ikut aturan ulah mereka dawang. Ari calik di bumi nu Allah, tapi nukang nongong ke Allah, bertolak belakang dengan Allah, maka gak salah kalau nanti Allah murka. Ya seperti di rumah ibu-ibu juga sama. Apabila ada orang yang bertamu ke rumah ibu-ibu, berarti si tamu itu harus ikuti aturan siapa? Aturan tuan rumah. Bukan tuan rumah ikuti aturan tamu. Lah kita sekarang ibarat tamu. Kalau kita diam di bumi Allah, terus kita bertolak belakang dengan Allah, itu namanya tamu yang tak tahu malu. Nah, mudah-mudahan pengajian ini menjadi pengecasan keimanan buat kita semua dan menjadi tambah-tambah giroh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan 100%. Terakhir kita tutup dengan syarat taubat ya Bu ya. Ilahi lastulil
الفردوس أهلا ولك وعلى نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب الأثيم. Syarat tobat anu sahih aya 5 hiji lesotina dosa nu ti heula, dua nejamoal arek balik deui, tilu rasa helas ketir dina ati, opat lamun dosa nate hak adami, menta ridho banda na pulang kendai, 5 istighfar menta panghampurana, istighfar ka Gusti Allah nu utama. Tuh diantaranya mudah-mudahan pengajian ini menjadi ajang tobat kita kepada Allah dari segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita ambil dari pengajian ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadi penerang hati, menjadi sebab lebih giroh lagi, semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketawaduan. Kenapa? Kita realisasikan bismillahirrahmanirrahim, kita realisasikan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita adalah makhluk Allah yang tak ada daya dan upaya, karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan mengamalkan alhamdulillah lahir sifat ketawaduan, hilang sifat kesombongan, senantiasa Allah membimbing kita dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, baiknya dari Allah, salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung lagi. Ini belum selesai, baru mukadimah. Mudah-mudahan kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkah, sehingga kita bisa menggali kitab-kitab karangan ulama, khususnya hadis arba'in, yaitu karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis arba'in ini, satu, kita termasuk golongan orang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama-ulamanya Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan kelak kita bisa bersama wasilah sababiyah ngaji hadis arba'in bersama-sama dengan baginda Rasul dan bersama-sama dengan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.